Jadi yang dipotong dari dana desa itu berapa? Pagu dana desanya contohnya 14 sekian, berarti kita potong 35%. Dari pemotongan 35%, jumlah total dana desa contohnya sekian, untuk yang dipotong dari 1,4 contohnya 35%, yang di situ 400 lebih juta, maka dikalikan jumlah penerima BLT 600.000 untuk 1 bulan. Jadi untuk 3 bulan 1.800.000. Mungkin dari saya sampai di situ. Mungkin Pak Kris ada yang ditambahkan? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Camat yang kami hormati bersama staff, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak Desa bersama anggota aparat, BPD bersama anggota, Bapak masyarakat semuanya. Jadi baik, seperti yang disampaikan Bapak Camat di awal pembukaan tadi, terkait BLT. Ya, BLT ini menjadi kegiatan yang harus kita kita lakukan terkait dengan adanya virus corona ini. Jadi ini seluruh Indonesia. Yang perlu kita ketahui bersama, dalam melakukan pendaftaran terkait KK yang akan mendapat bantuan BLT, perlu kita mengikuti dia punya regulasinya supaya tidak terjadi kesalahan di lapangan. Jadi sedikit saya berikan gambaran terkait dengan regulasi BLT yang bisa kita lakukan melalui dana desa. Yang pertama, sesuai dengan surat edaran nomor 8 tahun 2000, surat edaran nomor 8 dulu. Habis itu ada perubahan di Permendes nomor 11 tahun 2019. Habis itu yang terakhir ini di Permendes nomor 6 tahun 2020. Ya, di dalam terkait dengan bantuan langsung tunai untuk kakak miskin melalui dana desa. Yang berikut, terkait dengan bantuan BLT ini, sesuai dengan syaratnya bahwa bagi desa yang alokasi dana desanya 600 sampai 800 juta, alokasi untuk BLT itu maksimal 25%. Ya, sesuai dengan syarat dan kriteria yang disampaikan tadi. Ya, yang kedua, bagi desa dana desanya di antara 800 sampai 1.200 itu maksimal 30%. Yang berikut, bagi desa yang jumlah dana desanya di atas 1.200.000 itu maksimal pengalokasian BLT ini 35%. Jadi dari 25, 30 sampai 35. Itu dia punya syarat regulasinya. Terus yang berikut, terkait pendaftaran kakak miskin ini, syaratnya itu yang pertama, bagi keluarga miskin yang belum terdaftar dalam atau yang belum pernah mendapat bantuan program PKH. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kakak miskin yang tidak masuk dalam bantuan pangan non tunai atau BPNT. Yang berikut, mungkin keluarga miskin yang adanya penyakit menahun atau kronis. Itu yang perlu kita melakukan pendaftaran untuk BLT. Yang berikut, terkait pendaftaran BLT ini dilakukan oleh relawan desa yang dalam bentuk tim yang dibentuk oleh desa, yang diketua oleh kepala desa. Itu melakukan pendaftaran KK yang di luar tadi, yang sudah terima PKH tidak boleh, yang sudah menerima BPNT bantuan pangan non tunai itu tidak boleh, kita kasih ke masyarakat lain yang membutuhkan. Terus yang berikut, masyarakat yang berpenghasilan cukup itu tidak perlu. Contohnya toko atau pengusaha itu mereka anggap mampu. Ya toh, PNS itu tidak boleh, pensiunan juga untuk sementara tidak boleh, kan begitu. Hanya kita fokus kepada keluarga miskin. Ya, jadi bagi desa yang jumlah KK-nya tidak mencapai 35%, contohnya dan desa di atas 1,2. Jadi rata-rata kita kecamatan Bijaya Selatan ini semua desa itu maksimalnya 35% pengalokasian dana desa terhadap BLT. Ya, kalau bagi desa jumlah KK-nya tidak mencapai 35%, tidak masalah juga, tidak apa-apa.
Tetapi jika desa yang jumlah KK yang mau mendapat bantuan BLT lewat dana desa melebihi kuota dari 30% dari alokasi dana desa, maka desa harus mencatat nama-nama itu dibawa ke kecamatan supaya kecamatan tindak lanjut ke kabupaten. Mungkin ada perhatian dari tingkat kabupaten terhadap pengurangan atau kelebihan data yang tidak tercover di dalam dana desa. Ya, itu ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi saya rasa selain yang kami sampaikan dari sisi program ini terkait ini juga saya rasa kita semua juga ada hal-hal yang kita bisa dapat melalui media sosial. Saya rasa banyak hal yang kita dapat. Jadi dari sisi pendamping kami diminta untuk bagaimana kita memfasilitasi desa supaya yang terkait bantuan lewat dana desa kita memberi arahan atau masukan supaya kegiatan ini bisa berjalan. Memang BLT ini dampaknya terjadi itu karena adanya virus corona ini. Ini kita jujur saja. Sehingga semua desa wajib lakukan pengalokasian terhadap BLT ini. Yang berikut terkait dengan bantuan BLT yang diminta dari dinas sosial itu menjadi kewenangan dinas. Kita tidak bisa masuk ke situ. Ini kan masing-masing sumber dana. Kalau kita kan dari Kementerian Desa, ya. Kalau yang dinas sosial itu dari Kementerian Sosial. Nanti menjadi pertanyaan, apakah desa yang sudah mengalokasikan atau melakukan penataan KK yang masuk dalam dana desa, apakah dia boleh kita memberikan data terkait dengan BLT ke dinas sosial? Itu menjadi tanya kita. Jadi sampai sekarang ini juga kita belum tahu apakah bisa jadi double ataukah tidak, ataukah nama yang ada dalam BLT lewat dana desa pasti sama dengan nama yang Bapak Desa dengan aparat kirim ke dinas, pasti nama yang sama. Ya. Karena tidak ada batasannya.